ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟೆ, ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ನಿಂಗೆ ರೇಸಲ್ಲಿ. ಇದು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್. ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ ವಾ. Assalamualaikum, halo sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan diluaskan rezekinya ya. Kembali lagi SLMT TV menyapa sahabat dengan alur cerita film pilihan untuk menemani aktivitas bersantai sahabat sekalian. Kali ini SLMT TV mau bercerita tentang sebuah film yang berjudul Satya Murti. Film ini berkisah tentang perjuangan seorang lelaki bernama Anan yang merupakan anak seorang pengusaha sukses lalu tiba-tiba bangkrut setelah kematian ayahnya. Anan kemudian harus berjuang demi menghidupi keluarganya. Ia pun harus mempertaruhkan nyawa demi wanita yang dicintainya. Seperti apa kisahnya? Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, tolong bantu SLMT TV untuk terus berkembang dengan klik like, comment, share, and subscribe ya sahabat. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Ini dia alur ceritanya. Pada awalnya, Anan adalah seorang anak dari pengusaha yang kaya raya. Ayahnya sangat murah hati dan suka memberi. Meski ditipu sekalipun, ayahnya akan tetap memberi. Itulah yang membuat Anan sangat mengagumi sosok ayahnya tersebut. Saking kayanya, si Anan ini sering keluar negeri, pakai mobil mewah, pergi ke klub, dan berfoya-foya. Hal itu terus dilakukan sampai suatu hari ia mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal dunia. ಯಾವ ಕಷ್ಟನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿತ್ತು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಸಾವು. Seketika, hidup Anan pun berubah. Saham perusahaan ayahnya pun terus turun. Ia harus melunasi pinjaman perusahaan ayahnya. Di saat para penagih hutang datang, rekan bisnis ayahnya datang memberi saran agar ia berpura-pura tidak tahu dan melimpahkan tanggungan hutang sepenuhnya atas nama ayahnya. Anan pun menolak, dan ia akan bertanggung jawab. Alhasil, seluruh harta yang ia miliki beserta anggota keluarganya dipakai untuk melunasi hutang perusahaan ayahnya. ಆಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ Anan pun jatuh miskin dan harus pindah ke rumah susun. Di rumah susun tersebut, Anan tinggal bersama ibu, kakaknya, kakak iparnya, adik ipar, dan keponakannya. Keponakan Anan tidak suka tinggal di rumah baru tersebut, namun Anan membujuknya dengan mengatakan bahwa mereka akan tinggal di sana sementara saja. Kakak Anan menjadi depresi sepeninggal ayahnya. Ia sering berbicara sendiri seolah tengah mengobrol dengan pengacaranya yang bernama John. Anan pun harus berjuang untuk membahagiakan seluruh keluarganya. Kemudian di sekolah keponakannya, ia dipanggil karena keponakannya terus saja mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Dan hal ini membuat pihak sekolah khawatir. Ternyata hal tersebut akibat pengaruh kakaknya yang sering berhalusinasi. Anan pun diminta untuk melunasi biaya sekolah keponakannya itu. Untuk melakukan itu, Anan pergi ke suatu perusahaan milik temannya. Ia meminta pekerjaan kepadanya. Temannya itu pun memberikan ia pekerjaan, semacam wedding organizer. ನಿಂಗೂ 2 ಬೇಕಾ ಅಕ್ಕ? ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಮದ್ವೆಲಿ ಎಲ್ರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ. 5 ಲಕ್ಷ ನೀನ್ ಇಟ್ಕೋ, 5 ಲಕ್ಷ ನನಗೆ ಕೊಡು. ಓಕೆನಾ? 5 ಲಕ್ಷ. Ketika Anan datang bersama dengan temannya, ia terkejut ternyata yang menikah adalah Pallavi, wanita yang sempat ditunangkan dengannya namun dibatalkan karena Anan bangkrut. Ternyata teman Anan ini sengaja memberinya pekerjaan itu karena motif balas dendam akibat dulu pernah dijahati oleh Anan. Di tempat itu akhirnya Anan bertemu dengan Pallavi dan juga ayahnya. Mereka pun terkejut, mengapa Anan bisa ada di tempat tersebut. Anan pun mengatakan bahwa ia adalah wedding organizer acara pernikahan itu. Ayah Pallavi sempat mengusir Anan,
Namun Anan mengancam akan memberitahu keluarga calon mempelai pria yang bernama Yogesh bahwa Anan adalah mantan tunangan Pallavi. ಸೊಸೆ ಇದ್ಕೊಂಬಂದು ಯಾವ ಮ್ಯಾಚಸ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಊಹೆನೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಕಲ್. Kemudian, Anan bertemu dengan teman Pallavi yang bernama Samira. Anan pun nampaknya menyukai Samira. Samira. Sementara di tempat lain, rekan bisnis ayah Anan yang bernama Sambasiva tengah dalam perjalanan menuju tempat pernikahan Pallavi. Ia bersama dengan seorang pengacara membicarakan suatu proyek. Namun karena pengacara tersebut tidak dapat melaksanakan suatu tugas, Sambasiva menurunkannya di jalan. ಹಿಡಿಯೋ ನೀನು ಇಲ್ಲ. ಏಯ್ ನನ್ ಚೆಕ್ಕು ಆಯ್ಕೊಳೋ ಹೆದರು ಪುಕ್ಲ Di tempat lain, Anan bersama rekannya bertemu dengan bapak-bapak yang duduk di jalan. What a fragrance. ಆ ದರಿದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಒಕ್ಕರ್ಸಿದೆ Ternyata dia adalah paman Pallavi. Anan pun membawanya ke pesta Pallavi. Paman Pallavi pun bercerita bahwa hubungannya dengan ayah Pallavi tidak baik. Mereka berselisih mengenai harta warisan keluarga mereka. Sesampainya di tempat pernikahan Pallavi, ayah Pallavi menyambut kedatangan paman Pallavi tersebut, lalu tak lama Samba pun datang. Ia disambut oleh Yogesh. Samba kemudian mengolok-olok Anan yang merelakan harta yang dimilikinya untuk melunasi hutang perusahaan milik ayahnya. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅನ್ಬೇಕು Anan pun bersedih. Lalu Samira datang dan mereka pun mengobrol. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಎಷ್ಟಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹತ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ Ketika di pesta, Anan kembali bertemu dengan Samira. Di sana ia mengetahui bahwa nama asli Samira adalah Subalaksmi. Subbalakshmi, dance with me. Lalu mereka pun berjoget bersama. Keesokan harinya saat pesta pernikahan akan dimulai, Pallavi kehilangan mas kawin yang akan diberikan kepada pengantin pria. Mas kawin tersebut dibawa oleh pamannya, dan Anan pun mengejar pamannya tersebut untuk mengambil koper berisi mas kawin. ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು. Setelah drama perkelahian dengan sepupu Pallavi dan teman-temannya, Anan berhasil mengambil koper tersebut dan mengembalikannya pada Pallavi serta keluarga. Ayah Pallavi sangat marah karena perbuatan keponakannya itu. Namun Anan memberi nasihat untuk rukun, lalu ayah Pallavi pun sadar dan mereka pun berbaikan. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪಲ್ಲವಿ ಕೊಡಕ್ ಇದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ವೋ? ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನೀನು. ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. Akhirnya pernikahan Pallavi pun berhasil dilaksanakan. Setelah itu Samira dan Anan semakin dekat. Suatu ketika Anan pergi ke rumah Samira. Ia bermaksud untuk bertemu dengan ayah ibunya Samira. Betapa terkejutnya Anan mendapati bahwa ayah Samira adalah Samba, teman ayahnya. Di sana Samba menjelaskan kepada Anan bahwa ayah Anan telah menipunya dengan memalsukan dokumen jual beli tanah. Dokumen itu pun saat ini berada di tangan Divaraj, seorang mafia yang sangat ditakuti karena memiliki ratusan anak buah di kediamannya. ಬರಡೆ ಕತ್ತಿ Samba mengatakan pada Anan bahwa ia akan menyetujui hubungannya dengan Samira apabila ia berhasil membawakan sertifikat itu dari Divaraj. Anan pun menyanggupi dan diberi waktu selama 1 bulan untuk mendapatkan surat itu dari Divaraj. Anan pun mulai membuat rencana dengan temannya untuk mengambil surat itu dari Divaraj. Kemudian Anan berangkat ke desa bernama Radiarpati untuk menemui Divaraj. Saat bertemu dengan Divaraj, mereka menyampaikan maksud kedatangannya. Mendengar hal tersebut, Divaraj sedikit marah dan mengancam akan membunuh mereka.
Untuk cuci goreng nih tak bertini makan. Namun uniknya, kepribadian Divaraj ini sangat berubah-ubah. Kadang baik, kadang sangat kejam. Melihat pribadi Divaraj yang nampak seperti bipolar, Anan pun bingung. Kemudian seorang perempuan datang, dan Anan memanfaatkan kesempatan untuk meminta perlindungan dari perempuan itu yang ternyata adalah istrinya Divaraj. Anan dan temannya pun menginap di sana. Kemudian Divaraj meminta anak buahnya untuk menculik Samba beserta anak dan juga istrinya. Singkat cerita, Samba beserta Pallavi dan istrinya telah berada di kediaman Divaraj. Mereka pun bertemu Divaraj dan mengobrol soal tanah. Kemudian datanglah beberapa orang yang bermaksud membunuh Divaraj, namun berhasil dihalangi oleh Anan. Yang unik adalah istri Divaraj tidak tahu bahwa suaminya adalah seorang yang sangat mudah membunuh orang. Divaraj bahkan membunuh lelaki yang hendak membunuhnya di meja makan. Samba yang melihat ini sangat terkejut dan juga terheran-heran. Kemudian setelah makan, Divaraj dan Anan berkumpul di halaman rumah untuk membicarakan mengenai sertifikat tanah. Divaraj berterima kasih pada Anan yang telah menyelamatkan nyawanya. Dan Divaraj meminta Anan untuk menyebutkan apa saja yang dia mau. Anan tidak ingin apapun, kecuali sertifikat tanah yang diminta oleh Samba. Divaraj pun bersedia memberi sertifikat itu sebagai mas kawin untuk Anan, karena Divaraj bermaksud menjodohkan Anan dengan adiknya yang bernama Vali. Padahal adik ipar Divaraj juga suka kepada Vali. Divaraj pun bingung dengan kisah cintanya yang rumit. Pertama, dia menyukai gadis yaitu Pallavi. Pallavi menikah dengan orang lain. Kemudian, saat ia tengah berjuang untuk gadis yang dicintainya, ia malah akan dijodohkan dengan gadis yang sudah disukai oleh orang lain. Sungguh malang nasib Anan. Singkat cerita, Vali datang ke rumah Divaraj, kemudian Samira diminta untuk membantunya memakai kain sari. Samira menerka-nerka seperti apakah wajah Vali, dan ia terkejut mendapati Vali yang ternyata sangat cantik. Samira memberikan sari pada Vali, dan Vali meminta Samira untuk menggosok sari tersebut. Karena kesal, Samira sengaja membuat sari itu gosong sampai bolong. Namun Vali berinovasi dengan sari tersebut menggunakan tali sepatu, kemudian tetap memakai sari tersebut. Vali pun bertemu dengan Anan. Samira yang melihat hal tersebut merasa sangat cemburu. Ia khawatir akan perjodohan mereka. Ternyata Vali tidak suka dijodohkan dengan Anan, karena Vali ingin menikah dengan pamannya sendiri, yaitu adik ipar dari Divaraj. Sementara di tempat lain, keluarga dari orang yang dibunuh Divaraj di meja makan tengah bersedih atas kematian keluarganya tersebut. Mereka pun merencanakan pembalasan kepada Divaraj. ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಅವನ್ ತಂಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ. Sedangkan di tempat lain, saudara ipar Divaraj bernama Koda tidak setuju dengan pertunangan Vali. Ia mengira bahwa Anan adalah lelaki tua bernama Param yang selalu bersama dengan Anan. Akhirnya, ipar Divaraj itu pun pergi ke rumah Divaraj dan menyusun rencana dengan Samba untuk menggagalkan pertunangan Vali. Lalu tibalah acara pesta pertunangan Vali dan juga Anan. Anan menemui Vali dan kekasihnya menceritakan rencana pembatalan tunangan mereka. Anan meminta Vali dan kekasihnya lari dari rumah besok subuh dan menikah diam-diam. Kemudian, keesokan harinya, saat kekasih Vali akan kabur, ia ditangkap oleh penyusup dan akan dibunuh. Saat penjahat akan menusuknya, tiba-tiba Divaraj datang dan menghajar para penjahat tersebut dibantu oleh Anan. Divaraj yang mengetahui rumahnya telah disusupi penjahat sangat amat murka. Ia bertanya siapa yang telah membiarkan mereka masuk, dan para penjahat itu pun menunjuk Koda. Divaraj sangat marah dan akan membunuh Koda. Istri Koda yang merupakan saudara Divaraj memohon kepadanya agar tidak membunuh suaminya tersebut, namun Divaraj tetap ingin membunuhnya dengan membakarnya. Saat Divaraj melempar korek, Anan langsung menangkap korek tersebut dan menyelamatkan Koda. Anan kemudian mengaku bahwa dialah yang telah merencanakan semua keributan tersebut, karena ia dan Vali tidak mau dijodohkan. ಒಂದ್ ಕೈ ನೋಡೋಣ
ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? Devarat sangat murka mendengar pernyataan Anan tersebut. Ia pun akan membunuh Anan. Seketika pasukan Devarat maju membawa berbagai senjata untuk menyerang Anan. Anan pun melawan mereka semua seorang diri. Lalu Devarats pun berhasil memojokkan Anan. Di saat Anan hampir dibunuh oleh Devarats, tiba-tiba ibu Anan datang dan Devarats terkejut mengetahui bahwa perempuan itu adalah ibunya Anan. Seketika Devarats pun flashback pada masa di mana ia beserta istrinya dan juga Vali tengah berjalan-jalan, lalu tiba-tiba menabrak mobil ayah Anan. Saat ayah Anan menolong memundurkan mobil Devarats, tiba-tiba sebuah mobil truk datang hendak menyerang Vali dan juga Devarats. Namun, ayah Anan langsung menyelamatkan Vali sehingga ia yang tertabrak oleh truk hingga sekarat. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾ, ಹತ್ತು ಗಾಡಿ, ಹತ್ತಿ. Ketika di rumah sakit, ayah Anan meminta kepada Vali untuk membantunya mengurus sertifikat tanah untuk sahabatnya. Namun belum sempat ayah Anan bercerita, ia sudah meninggal dunia. Devarats pun akhirnya menyesal telah berkelahi dengan Anan. Ia mengagumi ayah Anan dan sangat menghormatinya. വേണ്ട അണ്ണ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಪೇಪರ್ಸೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ Devarats pun mengembalikan sertifikat tanah itu kepada Anan. Lalu Anan langsung memberikannya pada Samba. Samba pun menyesal telah mencela ayah Anan dan ia pun menangis. Saat itulah istrinya yang sudah 15 tahun tidak pernah bicara padanya untuk pertama kalinya bicara lagi. Di tempat lain, Naidu tengah mengendarai truk hendak menuju kediaman Devarats. Ia berbarengan dengan ayah Pallavi. Namun karena mobil ayah Pallavi menyenggol kayu di jalan, kayu itu terpental dan mengenai mobil Naidu sehingga ia masuk ke jurang dan mati. Anan pun bertemu dengan ayah Pallavi yang mengabarinya bahwa saham perusahaan ayahnya telah naik lagi. Lalu seketika hidup mereka kembali normal. Keluarga Anan kembali ke rumah megah mereka. Kemudian mereka pun berbahagia dan Anan pun berterima kasih kepada ayahnya yang telah mengajarinya nilai-nilai kehidupan yang baik. Film pun selesai. Sahabat, demikian alur cerita film Satyamurti. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini ya. Mudah-mudahan sahabat semua dimudahkan segala urusan, sukses, dan sehat selalu. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Terus dukung channel ini ya dengan like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video lainnya ya sahabat. Semoga bahagia selalu. Wassalamualaikum.